أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير المقام وأحسن هدية. اللهم صل وسلم وبارك على محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia dan berbagai nikmat sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa dikumpulkan di tempat yang mulia, yaitu Masjid Rumah Allah di hari yang mulia Yaumul Jum'ah bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya dikonfirmasi untuk mengisi kajian hari ini dengan tema Isra Mi'raj. Memang kita baru saja melewati bulan Rajab ya. Kita sekarang di bulan Syaban, namun peristiwa Isra Mi'raj terasa masih hangat pada benak kita. Memang setiap Rajab hal yang sering kali diperingati itu adalah peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita berusaha untuk mengambil hikmah dari setiap peristiwa atau kejadian yang dilalui dialami oleh Rasulullah SAW sebagai ibrah bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Karena memang tiada keteladanan yang paling baik, paling utama kecuali meneladani Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW lah yang telah memberikan kepada kita contoh teladan bagaimana cara menjalani kehidupan ini untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dan kondisi umat Islam hari ini yang sangat jauh, ya bisa dikatakan memang sangat jauh dari namanya pertolongan Allah, sangat jauh dari kemuliaan hidup yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak ada yang lain kecuali memang umat hari ini betul-betul tidak mengikuti apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Itulah pentingnya mengapa kemudian kita memperingati peristiwa-peristiwa besar dalam Islam, baik itu Maulid, baik itu Isra Mi'raj. Ini semata-mata bukan karena tujuan kita mengkultuskan atau menganggap ini sebagai sebuah ibadah, tapi kita melakukan ini semata-mata adalah bagaimana membangun kesadaran umat, kesadaran diri kita menapaki jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah, mengambil ibrah atau hikmah dari semua peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW agar kita bisa mengikuti atau mencontoh apa yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, yang mana mereka telah mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat mereka. Nah, berbicara tentang bulan Rajab, banyak peristiwa penting yang terjadi pada bulan Rajab sebenarnya. Jadi bulan Rajab ini bukan semata-mata hanya peristiwa Isra Mi'raj. Banyak peristiwa penting dalam Islam yang terjadi pada bulan Rajab. Bulan Rajab ini juga merupakan bulan yang diharamkan. Dalam arti diharamkan itu dimuliakan oleh Allah. Inna qaddarna syuhuri indallahi isna asyara syuhur. Sesungguhnya
di dalam sisi Allah, di sisi Allah itu hitungan bulan itu ada 12 bulan. Fi katawallahi, maka dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard fihinna arba'ata hurum. Jadi yang telah ditetapkan oleh Allah itu ada 4 bulan haram. Jadi ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Artinya bahwa 4 bulan haram ini merupakan ketetapan yang Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Bahwa dalam 1 tahun 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan la tuzlamu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menghinakan dirimu, janganlah kamu menzolimi dirimu pada bulan-bulan itu. Apa yang dimaksud dengan diharamkan di sini? Bahwa 4 bulan ini adalah bulan yang disucikan dan dimuliakan. Makanya kita tidak boleh menzolimi diri. Bagaimana menzolimi diri? Melakukan kemaksiatan di dalamnya. Kenapa? Orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Rajab, maka dosanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Dan juga orang yang melakukan amal soleh, amal kebaikan, itu pahalanya juga dilipat gandakan karena dimuliakannya bulan. Makanya 4 bulan haram ini kita dilarang untuk melakukan kemaksiatan di dalamnya. Di bulan haram ini hendaklah kita memperbanyak amal-amal soleh. Apa saja bulan haram itu? Rasul mengatakan bahwa bulan haram itu berturut-turut adalah Zulhijjah, Zulqa'dah dan Muharram. Kemudian adalah bulan Rajab. Inilah 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Diharamkan bagi kita untuk mengotorinya dengan kemaksiatan. Di bulan Rajab ini ada peristiwa penting yang terjadi. Dan ini memang merupakan momen sangat penting untuk kita pahami. Yang pertama adalah di bulan Rajab inilah pertama kali umat Islam melakukan hijrah ke Habsyah. Hijrah mereka meninggalkan kampung halaman mereka, mengorbankan seluruhnya untuk menjaga akidah mereka, untuk melindungi iman mereka, sehingga mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Habsyah. Ini terjadi pada bulan Rajab. Kemudian di bulan Rajab pula Rasulullah Muhammad SAW menegakkan namanya negara Islam di Madinah. Dan di bulan Rajab pula negeri-negeri itu banyak dibebaskan dari kekufuran, berada di dalam wilayah kekuasaan Islam. Bahkan di bulan Rajab pula Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengembalikan Palestina ke pangkuan Islam setelah direbut oleh tentara Romawi. Dan di bulan Rajab pula institusi pemersatu umat Islam, yaitu Khilafah Turki Utsmani, itu resmi dibubarkan. Itu terjadi pada bulan Rajab. Bahkan di bulan Rajab juga Konstantinopel itu berhasil ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih itu berhasil mewujudkan isyarah dari Rasulullah SAW bahwasanya yang akan menaklukkan Konstantinopel itu adalah pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Dan di bulan Rajab disitulah Muhammad Al-Fatih berhasil membebaskan Konstantinopel dari kekufuran. Namun peristiwa yang tidak kalah penting itu adalah yang selama ini kita sering pahami, bahwa di bulan Rajab, tepatnya 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, atau terjadi pada tahun 10 kenabian, 2 tahun sebelum hijrah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW
wasallam. Yang kita fahami dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah turunnya perintah sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat itu memiliki keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah. Ibadah yang paling penting. Bahkan dikatakan as-salatu miftahul amal. Sholat itu kuncinya seluruh amal. Kalau baik sholatnya, maka baik seluruh amal. Bahkan ketika seorang hamba ini diperiksa, maka yang pertama kali diperiksa dari catatan amalnya adalah sholatnya. Jika sholatnya buruk, maka Allah akan memerintahkan pada malaikat periksa sholat-sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya inilah yang akan menutupi kekurangan dari sholat fardunya. Kalau masih belum cukup, baru diperiksa amal-amal yang lain untuk menutupi. Inilah sangat pentingnya sholat. Bahkan karena sholat ini memiliki kedudukan yang tinggi, maka sholat ini diperintahkan oleh Allah di tempat yang mulia, yaitu di Sidratul Muntaha, tempat yang memiliki kedudukan yang tinggi. Makanya sholat ini juga dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu tempat naiknya bagi orang-orang yang beriman. Makanya tidak ada alat komunikasi yang paling baik bagi kita dengan Allah kecuali dengan sholat. Sholat ini adalah penghubung bagi kita. Sholat inilah yang akan mengangkat ruh kita untuk menuju Allah. Kenapa? Karena sholat memiliki kedudukan yang tinggi. Rasulullah melalui proses yang panjang dan juga sangat tidak masuk akal. Sehingga memang peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat mengguncang keimanan saat itu. Tapi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi sebenarnya ada hikmah terpenting di balik selain di balik hikmah sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan hikmah inilah yang jarang kita paham. Apa itu? Adalah adanya hikmah kepemimpinan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ada tugas penting yang sekarang harus kita tunaikan, yang harus kita wujudkan, melanjutkan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam sebuah sirah nabawi, itu juga dijelaskan bahwa ketika Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu tidak langsung, tapi Rasulullah itu melalui beberapa negeri-negeri yang diperlihatkan oleh Allah. Di antaranya Rasulullah melewati yang namanya Mesir, Syria, kemudian Irak, sampai kepada Palestina, Al-Aqsa. Dan memang peristiwa-peristiwa ini terbukti bahwa negeri-negeri yang dilewati oleh Rasulullah kemudian itu semuanya berada dalam wilayah kekuasaan Islam, berada dalam kekuasaan Rasulullah Muhammad SAW. Negeri-negeri yang dilalui oleh Allah, dilalui oleh Rasulullah SAW, itu semuanya mendapatkan hidayah. Makanya kalau diperhatikan itu dalam ayat Subhanalladzi asra 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya. Artinya apa? Daerah-daerah yang dilewati oleh Rasulullah SAW itu mendapatkan curahan berkah. Itulah yang kemudian akhirnya negeri-negeri ini adalah negeri yang mendapatkan hidayah Islam. Ketika Rasulullah SAW sampai di Masjidil Aqsa, yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan seluruh nabi
Dan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa Allah hidupkan kembali dengan satu tujuan. Apa itu? Mereka sholat bersama Nabi Muhammad SAW, di mana sholatnya itu dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Di sini ada pesan penting yang tersirat. Apa itu? Bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengimami para nabi untuk sholat, pada dasarnya Allah telah meneguhkan dan mengukuhkan Rasulullah Muhammad SAW adalah pemimpin para nabi dan rasul, bukan hanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj saja, tapi sampai hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW dengan diutusnya Rasulullah menjadi imam, maka disinilah diletakkan kemuliaan, bahwa tidak ada syariat yang lebih utama dan lebih baik di atas syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Maka para nabi dan rasul secara otomatis syariatnya telah gugur. Bahkan Rasulullah SAW pernah suatu ketika itu mukanya merah padam, marah ketika melihat Umar bin Khattab membawa lembaran-lembaran Taurat. Apa kemudian yang dikatakan oleh Rasulullah? Sungguh aku telah membawa kepadamu syariat yang sangat terang. Seandainya Musa masih hidup, maka tidak ada yang dilakukan oleh Musa kecuali dia mengikuti syariat. Artinya apa? Syariat-syariat terdahulu itu sudah dibatalkan. Bahkan para nabi dan rasul pun telah menyerahkan kepemimpinan agama-agama mereka itu diserahkan kepada Islam, dan juga umatnya pun diserahkan kepada Islam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ketika dia mendengarkan tentang risalahku, artinya hidup pada masa diutusnya Rasulullah SAW saat berlakunya syariat Islam, dan dia mati sedangkan dia tidak beriman kepada syariatku, maka sungguh dia adalah penghuni neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa syariat Islam ini merupakan syariat yang memimpin di atas semua syariat. Maka pesan terpenting dari peristiwa Isra dan Mi'raj di sini adalah konsekuensi yang paling pokok dan paling penting, bahwa kepemimpinan dunia itu wajib dipikul oleh umat Islam. Tapi faktanya hari ini, sayangnya kita melihat bahwa mayoritas umat Islam hidup bukan di atas syariatnya. Kita berada pada syariat yang kufur. Inilah yang menjadi sebab kenapa kemudian umat Islam itu mengalami yang namanya kemerosotan. Padahal umat Islam ini telah dikukuhkan oleh Allah, kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik. Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Karena kita dipimpin langsung oleh Nabi terbaik, Rasul terbaik, Nabi yang sangat dimuliakan, pemimpinnya para Nabi sampai hari kiamat. Dan juga kita berada di atas syariah yang pokok, syariah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang, seribu sayang, kondisi umat Islam hari ini tidak dipimpin oleh syariat yang berasal dari Allah. Inilah yang menjadi sebab umat Islam hari ini berada dalam kondisi yang sangat memilukan. Maka satu-satunya solusi yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kehidupan kita tegak di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang perlu kita perjuangkan kembali adalah bagaimana memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan ini,
Tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain, kecuali memang kita harus mengembalikan kejayaan Islam melalui tegaknya syariat Islam. Maka tidak ada perjuangan yang paling baik, tidak ada perjuangan yang paling utama, kecuali mengembalikan syariat Islam hidup di tengah-tengah umat. Salah satu caranya adalah menjadikan Islam sebagai pemimpin dalam berpikir kita. Artinya tidak ada pemikiran yang paling baik kecuali menyandarkan segala sesuatunya kepada Islam. Kita harus menjadikan Islam sebagai solusi dari semua persoalan hidup kita. Apapun yang kita lakukan, jadikan Islam sebagai standar, jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Nah, ini yang jadi persoalan. Selama ini kita umat Islam mengatakan bahwa kita ini Islam, kita ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, sudahkah kita betul-betul menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita? Sudahkah kehidupan kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah? Ini yang menjadi pertanyaan mendasar. Makanya kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, kehidupan kita ini bagaimana sebenarnya? Yang kita lakukan hari-hari ini seperti apa? Sudah sesuaikah dengan Al-Quran dan Sunnah? Atau selama ini kita orang yang selalu mengatakan di diri kita, wah, saya adalah orang yang mengikuti Al-Quran, saya orang yang paling nyunnah. Tanpa kita sadari, ternyata kehidupan kita masih jauh. Coba, berapa persen Al-Quran yang kita paham? Sudahkah kita betul-betul mengkaji Al-Quran? Atau jangan sampai selama ini kita menganggap bahwa kita orang yang paling dekat dengan Al-Quran karena kita punya program wakaf 1 bulan 1 Al-Quran, sehingga kita mengatakan bahwa kita orang yang sangat Qurani sekali. Kita adalah orang yang hidup dalam bimbingan Al-Quran. Atau mungkin selama ini kita sudah berlomba-lomba untuk mempelajari atau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tapi menjadi pertanyaan kemudian, sudahkah Al-Quran menjadi akhlak bagi kita? Jangan sampai kita seperti sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ar-Rajal. Jadi pernah dalam sebuah majelis Rasulullah SAW kemudian bersabda, di antara kalian nanti ini ada salah seorang di antara kalian yang akan dibesarkan gigi gerahamnya oleh Allah di dalam neraka. Maka seketika itu sahabat yang ada itu menangis ketakutan. Kenapa? Rasul sudah sampaikan dari lisannya yang mulia bahwa salah satu di antara kalian nanti ada yang Allah akan besarkan gigi gerahamnya di dalam neraka. Berarti sahabat ini ada satu orang yang akan masuk neraka. Padahal ini sahabat-sahabat mulia semua. Inilah yang kemudian menjadikan sahabat pada saat itu ketakutan dan menangis. Sampai kemudian satu persatu sahabat-sahabat itu gugur. Maka tinggal 2 orang, yaitu Abu Hurairah dan Ar-Rajal. Hadis ini diriwayatkan langsung oleh Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah semakin banyak menangis. Kenapa? Dia semakin takut jangan-jangan itu dirinya. Maka sampai ketika Rasulullah SAW wafat, maka digantikan oleh Khalifah Abu Bakar. Pada saat itu terjadi fitnah besar, yaitu munculnya Nabi palsu, Musailamah Al-Kazzab. Maka kemudian Abu Bakar itu memobilisasi pasukan untuk menumpas Musailamah. Maka yang memimpin pasukan pada saat itu adalah Ar-Rajal. Ketika Ar-Rajal berhadapan dengan pasukan Musailamah dan Ar-Rajal terkena fitnah Musailamah, dia beriman kepada Musailamah Al-Kazzab. Padahal Ar-Rajal ini adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah, hafiz Quran. Dia hafiz Quran, bahkan jihad bersama Rasulullah SAW. Tapi kemudian dia mati dalam kekafiran.
Artinya apa? Ini bukan jaminan. Ketika kita menjadi orang yang aktif dalam gerakan dakwah, gerakan wakaf Al-Quran, betul kita mengharapkan pahala, tapi ini adalah harapan yang sangat kecil ketika kita hanya mengharapkan pahala. Orang-orang yang baca Al-Quran, dari setiap bacaannya itu mengalir pahala kepada kita. Tapi yang jadi persoalan adalah, dan akan berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti, ketika kemudian kita ditanya, apakah kita sudah menjalankan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan? Apakah betul-betul syariat Islam ini sudah kita tegakkan atau tidak? Inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai kita berharap pahala Al-Quran mengalir kepada kita, tapi kemudian di satu sisi ada hal yang paling penting dan wajib untuk kita perjuangkan, untuk kita lakukan, itu yang kita abaikan, yaitu bagaimana kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dan kemudian kita hidup dengan itu. Dan memang untuk kondisi hari ini tantangan itu berat. Hidup di atas Al-Quran dan Sunnah itu seperti kita menggenggam bara api. Fitnahnya berat. Tentu orang-orang yang ingin kehidupannya diatur oleh Islam dari semua aspek kehidupannya. Jadi kita dalam Islam ini salah kalau kita hanya memahami bahwa Islam itu hanya memerintahkan kita sholat, puasa, zakat, sedekah. Tidak. Tapi semua aspek kehidupan kita ini, itu semua harus diatur dengan aturan Islam. Baik dari sisi muamalah, baik dari sisi sosial maupun politik, semuanya harus diatur dengan aturan Islam. Nah, yang jadi persoalan hari ini adalah kondisi politik yang sangat penting bagi umat Islam adalah kita hidup di luar aturan Islam. Justru kita diatur oleh aturan kufur, makanya wajar kita semakin terpuruk, kita semakin jauh dari kemuliaan hidup. Fitnah-fitnah yang terjadi bagi umat Islam hari ini adalah bukti nyata bahwa umat Islam hari ini sangat jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Allah sudah sampaikan, waman a'rad an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari peringatanku, yaitu dari Al-Quran, maka sungguh aku akan berikan dia kehidupan yang sempit, dan pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kehidupan yang sempit, inilah kehidupan yang terjadi umat hari ini. Kehidupan yang sengsara, miskin, menderita, melarat, tertindas, terjajah, terhina. Kita saksikan kondisi umat Islam hari ini. Bagaimana kondisi umat Islam yang beberapa waktu yang lalu saudara-saudara kita di India. Mungkin kita semua sudah saksikan ya video-video yang viral bagaimana kondisi umat Islam di India yang dibantai. Bagaimana kondisi umat Islam di Myanmar ketika umat Islam menjadi kelompok yang minoritas. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina yang dibantai oleh Israel. Bagaimana saudara-saudara kita di Suriah yang dibantai oleh kaum Syiah. Ini semua bukti bahwa kemerosotan yang terjadi pada umat Islam, kemunduran yang terjadi pada umat Islam, kondisi terpuruk yang terjadi pada umat Islam adalah karena kita umat Islam ini tidak bersatu di dalam naungan Al-Quran, pedoman Al-Quran. Padahal telah jelas di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah, syariat Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Artinya apa? Umat Islam harusnya itu bersatu seluruhnya. Cuman hari ini kita terpecah belah, kita disekat-sekat oleh nilai-nilai kebangsaan, sehingga kita umat Islam itu
hanya memikirkan nasib kondisi umat Islam sesuai dengan kondisi bangsa kita. Kita tidak terlalu pusing dengan kondisi umat Islam di tempat-tempat yang lain. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh sekat kebangsaan. Padahal kepemimpinan Islam itu telah diletakkan oleh Allah. Umat Islam wajib untuk memimpin dunia. Nah, satu-satunya cara agar umat Islam bisa memimpin dunia itu adalah umat Islam harus bersatu. Dan yang bisa menyatukan kita adalah ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, makanya inilah pentingnya kita mengkaji lebih dalam lagi tentang Al-Quran dan Sunnah, memahami Al-Quran dan Sunnah lebih dalam lagi. Tidak cukup hanya dengan sebatas kita membagi-bagi Al-Quran. Tidak cukup dengan hanya sebatas kita baca Al-Quran. Tapi bagaimana kemudian mulai dari diri kita dakwakan Al-Quran dalam diri kita, kemudian kita terapkan dalam kehidupan. Makanya tidak ada dakwah yang paling penting, paling utama itu adalah kecuali dakwah pemikiran. Apa maksudnya dakwah pemikiran? Yaitu mengubah taraf berpikirnya manusia dari taraf berpikir rendah menuju taraf berpikir yang lebih tinggi. Kita sudah membahas ini dulu pada pembahasan awal kita, bahwa kebangkitan manusia sangat ditentukan oleh taraf berpikirnya, dari pemikiran rendah menuju pemikiran yang lebih tinggi, dari taraf pemikiran yang hanya memikirkan aspek keduniaan saja, bagaimana kita bisa senang bahagia hidup di dunia, tapi lebih dari itu, bagaimana berpikir kita, kehidupan kita harus hidup dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pemikiran yang tinggi, pemikiran yang maju. Ketika kehidupan kita ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dalam semua aspeknya, maka harus dirubah segera kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika apa yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, muamalah yang kita lakukan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka harus kita tinggalkan muamalah itu, meskipun muamalah itu menguntungkan bagi kita. Ketika dalam sistem pemerintahan politik itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, yang harus kita lakukan adalah tinggalkan sistem yang rusak, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita membangun keluarga dan ada konsep yang keliru dan salah, tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Inilah maksudnya bahwa seluruh aspek kehidupan kita dalam pendidikan pun, ketika sistem pendidikan itu jauh dari nilai-nilai Islam, bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka sistem pendidikan itulah yang harus ditinggalkan, dirubah kembali kepada sistem pendidikan Islam. Inilah yang dimaksud menjadikan syariat Islam tegak dalam kehidupan kita. Kita selalu diatur oleh aturan Islam, menjadikan Islam sebagai pemimpin dalam berpikir. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, kita harus mencari benang merahnya, garis lurusnya yang sesuai dengan syariat Islam. Ketika kita bergaul, pola pergaulan kita sesuai tidak dengan tuntunan syariat atau bertentangan. Kalau bertentangan, tinggalkan. Pola hidup kita sesuai tidak dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Dan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita sudah lakukan itu, insya Allah kemuliaan hidup dan pertolongan Allah itu semakin dekat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Sekiranya suatu penduduk negeri itu telah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mungkin kita bisa diskusi kalau memang ada yang perlu didiskusikan lagi dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastaghfirullaha wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini merupakan salah satu bentuk bagaimana kita
Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu perlu kajian yang mendalam dan juga pembahasan yang luas. Nah, salah satunya seperti ini yang kita lakukan aktif dalam kajian-kajian. Nah, yang terpenting adalah apa yang sudah kita dapatkan. Jangan sampai selesai dari sini itu juga menguap, tidak memiliki kesan sama sekali dalam kehidupan kita. Inilah yang kemudian terjadi pada masa sahabat dahulu. Ketika sahabat bersama Rasulullah, mereka menangis di hadapan Rasulullah. Seakan-akan neraka itu terbuka lebar di depan mereka sehingga mereka ketakutan dan menangis. Namun ketika mereka pulang dan mereka sudah bertemu dengan keluarga, bersenda gurau, tertawa, seakan-akan ketakutan mereka ketika bersama Rasulullah itu lenyap, hilang. Sehingga mereka mengatakan, sungguh kemunafikan telah masuk dalam jiwaku. Artinya ketika kita sudah mempelajari satu ilmu dari Islam, maka yang harus kita pelajari adalah yang harus kita tekankan dalam diri kita, bagaimana ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita terapkan, bisa kita amalkan. Perlu sesekali kita melakukan yang namanya kontemplasi atau muhasabah, perenungan diri. Jadi ada kalanya kita ini membutuhkan waktu sendirian. Tujuannya apa? Kita manfaatkan di waktu kesendirian kita ini untuk merenungi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan dalam hidup? Melakukan hisab terhadap diri kita. Sahabat-sahabat dahulu itu melakukan hal yang sama. Umar bin Khattab itu bahkan di badannya itu penuh dengan cambukan. Kenapa? Setiap malam Umar bin Khattab itu melakukan muhasabah terhadap dirinya sendiri. Jika dia melakukan kezaliman, maka dia menghukum dirinya sendiri. Ini adalah salah satu cara ketika kita merasakan bahwa hati kita ini sudah mulai keras. Coba kita muhasabah diri. Bagaimana sholat kita hari ini? Sholat kita ini sudah baik atau belum? Ukurannya dari mana? Apakah ketika kita sholat ini kita merasakan ketenangan, kesenangan, atau kecenderungan kita sholat ini selalu mau terburu-buru, mau cepat selesai? Atau ketika mau masuk waktu sholat terasa bahwa oh ini kok sudah mau sholat lagi, ada rasa-rasa berat untuk melaksanakan sholat. Ketika hal-hal seperti itu yang kita rasakan, ini adalah tanda-tanda bahwa kefasikan itu sudah mulai merasuki dalam diri kita. Tetapi ketika kita merasakan kerinduan untuk sholat, kenikmatan, kenyamanan ketika sholat, selesai sholat tidak betah untuk berlama-lama berzikir dan berdoa, itu menunjukkan bahwa taufik Allah itu datang kepada kita. Tapi jangankan mau berzikir, mau berdoa lama-lama, kadang zikir juga kita buru-buru, mau cepat-cepat selesai. Makanya ketika hal-hal seperti ini terjadi pada diri kita harus banyak-banyak merenung. Kalau kita tidak melakukan perenungan terhadap itu, itulah yang membuat kita terlena, merasa biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Coba kita yang melakukan dakwah Quran, berapa kali kita membuka Al-Quran? Hari ini sudahkah kita membaca Al-Quran? Hari ini berapa banyak Al-Quran yang kita baca? Dan ketika kita membaca Al-Quran, sudahkah kita merasakan ketenangan dan kebahagiaan ketika membaca Al-Quran? Atau ada rasa-rasa malas ketika membaca Al-Quran? Ketika kita merasa bosan, baru membaca 1-2 ayat rasanya sudah capek, sudah berat, ini menunjukkan bahwa hati kita ini sudah dirasuki kefasikan. Makanya perlu kita melakukan kontemplasi, perenungan. Sediakan waktu tertentu dalam kesendirian kita, renungi semuanya, dan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap sholat itu ada doa yang diajarkan. Allahumma
Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agama. Atau doa Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di dalam ketaatan kepadamu. Nah ini penting sekali, makanya jangan sampai kita merasa cukup. Ini jadi persoalan. Ketika kita selalu merasa cukup dengan ibadah kita, ketika kita sudah merasa puas dengan apa yang kita lakukan, dan kita merasa aman dari siksa dan azab Allah, inilah yang membuat ibadah kita, kualitas ibadah kita semakin merosot. Saya pun juga pernah biasa mengalami seperti itu. Ketika zikir, selalu ingat dengan persoalan lain, pengen buru-buru. Sholat pun kadang seperti itu. Kita masih pengen istirahat, sudah masuk waktu sholat. Tapi ketika itu terjadi, segera sadari dan jangan dibiarkan berlarut-larut. Kenapa? Semakin dibiarkan berlarut-larut, maka noda-noda hitam dalam hati itu akan semakin menebal. Coba kalau kita membersihkan karatan, mana yang lebih mudah dibersihkan? Yang sedikit karatnya atau yang banyak karatnya? Tentu yang sedikit karatnya lebih mudah untuk kita bersihkan dibandingkan sesuatu yang sudah sangat berkarat. Makanya ketika hati kita ini sebelum betul-betul membatu, sebelum betul-betul mengeras, sebelum betul-betul karatan, segera sadari kekurangan diri, lakukan muhasabah, lakukan perenungan. Ketika kita malas beribadah, lawan itu, paksakan diri kita untuk beribadah. Hadirkan Allah di dalam kesendirian kita. Yakini bahwasanya Allah itu dekat bersama kita, menyaksikan apa yang kita perbuat. Perbanyak istighfar. Karena salah satu cara untuk melembutkan hati yang keras itu adalah mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Beristighfar, perbanyak istighfar. Setiap kali kita merasakan hati yang keras, istighfar. Dan istighfar yang paling baik itu adalah saat kita menyendiri. Pada saat kita menyendiri, kita harus fokus, totalitas, singkirkan semua kesibukan yang lain. Jangan kita sambil istighfar, ingat dagangan kita. Sambil kita istighfar, ingat kerjaan kita. Sambil istighfar, ingat teman-teman kita. Akhirnya apa? Hati kita tidak fokus. Nah, makanya kita harus betul-betul fokus merenungi diri kita. Karena kalau kita fokus seperti itu, biasa tanpa kita sadari, air mata itu menetes dengan sendiri. Biasa kalau kita naik kendaraan, naik motor, tiba-tiba kita merenungi nasib kita dalam kesendirian kita, menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau betul-betul kita fokus, itu tanpa kita sadari, air mata ini dengan sendirinya menetes. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita taufik hidayah agar kita betul-betul bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah. Hidup berdasarkan tuntunan hidayah Al-Qur'an dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau saya tanyakan sedikit tentang Isra Mi'raj. Oh iya. Kadang kita berpikir karena bingung ini waktu proses Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, dia ruhnya saja yang berangkat atau serta badannya, dan setelah dia dari proses Isra Mi'raj, apa hikmah yang bisa dipetik untuk umatnya? Ya, betul. Ya. Jadi perlu kita pahami bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Di sini ada campur tangan Allah. Ya. Makanya dikatakan Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa semua ulama sepakat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj ini dalam kesadaran penuh dan juga dalam kondisi jasad dan rohnya bersamaan. Memang akal, logika kita itu tidak akan bisa sampai di sini. Kenapa? Perjalanan yang begitu cepat itu bisa menghancurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jasadnya. Tapi akidah kita yakin bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini sudah menjadi akidah Ahlus Sunnah. Bahwasanya Allah kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang sulit bagi Allah memperjalankan hambanya dalam kecepatan tertentu yang secara kasat mata atau secara kondisi normal itu akan hancur, tapi bagi Allah itu mudah saja. Dan ini memang tidak ada pertentangan ya. Meskipun sebagian ada yang meragukan itu, tapi ulama itu yakin bahwasanya Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu penuh kesadaran dan juga dalam kondisi ruh dan jasadnya bersatu. Adapun hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya kita sudah bahas tadi, di antaranya adalah ujian keimanan. Ujian keimanan, bagaimana kemudian kita meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj ini meskipun dahulu kalau hari ini banyak yang meragukan, tidak usah khawatir, dahulu juga banyak yang ragu. Bahkan orang-orang yang sudah Islam pun ada yang akhirnya murtad dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi bagi sahabat-sahabat yang mulia, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, yang mengatakan kalau itu yang dikatakan oleh Muhammad, maka benar. Itulah kenapa kemudian Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq yang selalu membenarkan. Nah, ini juga ujian keimanan bagi kita. Percaya tidak? Yakin tidak dengan peristiwa dan Isra dan Mi'raj? Maka yang pertama ini adalah ujian keimanan. Yang kedua adalah hikmah turunnya perintah sholat. Bahwasanya sholat ini merupakan perkara yang sangat penting dan utama. Saking penting dan utama sehingga sholat ini tidak diturunkan perintahnya di dunia, tapi berada di Sidratul Muntaha, tempat yang sangat tinggi dan mulia untuk mendapatkan perintah sholat. Artinya apa? Orang-orang yang menegakkan sholat berada dalam tempat yang mulia, terangkat dalam kedudukan yang tinggi, terhubung langsung dengan Allah, tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Makanya sholat ini perlu kita jaga. Nah, salah satu bentuk ketidaksempurnaan sholat kita adalah ketika sholat ini tidak bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau dalam kehidupan ini kita merasa sudah sholat, tapi kemudian kita juga masih melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, atau mungkin sembunyi-sembunyi kita melakukan kemaksiatan, ini menunjukkan bahwa sholat kita belum betul-betul sempurna. Sholat kita belum betul-betul sampai kepada tempat yang tinggi. Makanya kalau kehidupan kita ini diangkat oleh Allah di dunia, ini bisa jadi disebabkan Allah adalah karena sholat kita sudah sampai pada kedudukan yang tinggi, sampai pada Sidratul Muntaha. Makanya perlu kita merenungi sholat kita, perbaiki betul sholat kita. Bagaimana cara kita memperbaiki sholat kita? Mulai dari toharonya kita, sempurnakan toharonya. Kemudian ketika kita sholat, betul-betul sholat kita ini adalah kita jadikan sebagai komunikasi kita dengan Allah, menghadirkan Allah dalam sholat kita, yaitu berlaku ihsan. Apa ihsan itu? Ketika kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Dan kalau kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah sedang menyaksikan kita, sedang melihat kita. Inilah ihsan. Dan hikmah yang lain dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah umat Islam ini memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu menjadi pemimpin dunia.
Maka yang perlu dilakukan oleh umat Islam hari ini adalah mengembalikan syariat Islam untuk memimpin, untuk mengatur urusan dunia ini. Kondisi hari ini tidak ada satupun yang betul-betul menjadikan syariat Islam tegak memimpin dunia. Inilah yang menjadi sebab keterpurukan umat. Maka salah satu hikmah dari Isra dan Mi'raj ini adalah untuk mengangkat derajat umat Islam, tidak ada cara lain. Sebagaimana dahulu ketika orang-orang Arab itu dianggap sebagai orang yang tidak berperadaban, sebagai orang yang lemah, bahkan dua negara adik kuasa, Romawi dan Persia, sama sekali tidak pernah tertarik untuk menjajah Mekah. Kenapa? Itu negeri yang tandus. Orang-orang Arab itu dianggap sebagai budak bagi mereka. Tapi kemudian Allah memuliakan orang-orang Arab. Allah memuliakan kaum muslimin dengan apa? Dengan syariat Islam. Nah, hari ini untuk bisa mengembalikan kemuliaan itu tidak ada cara lain, yaitu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh umat Islam terdahulu, apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat-sahabatnya, yaitu menjadikan Islam itu sebagai aturan dalam kehidupan kita. Hidup di atas syariat Islam. Ini pesan penting dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya kenapa kemudian di bulan Rajab itu banyak peristiwa-peristiwa penting berkaitan dengan kemuliaan-kemuliaan Islam. Kenapa? Karena syariat Islam itu ditegakkan. Dan pada akhirnya juga umat Islam di bulan Rajab itu mengalami keruntuhan dan kehancuran sampai berkeping-keping hingga hari ini. Itu di bulan Rajab. Kenapa? Ketika umat Islam sudah mulai perlahan-lahan menjauhi syariat Islam. Dan sampai hari ini kita semakin jauh dari syariat Islam. Bahkan tidak sedikit umat Islam yang alergi dengan syariatnya sendiri. Bahkan orang-orang yang memperjuangkan syariat Islam itu dicap sebagai orang yang radikal dan berbahaya. Apalagi sekarang Kementerian Agama ini melakukan sertifikasi terhadap penceramah. Kalau ceramah saya ini sampai viral, itu dianggap sebagai penceramah radikal. Tidak boleh ikut ceramah lagi. Kenapa? Karena dianggap radikal, menyerukan orang untuk kembali kepada syariat Islam. Karena kita pahami sekarang, syariat Islam itu identik dengan radikal. Syariat Islam identik dengan ajaran barbar, dan syariat Islam identik dengan teroris. Makanya ketika Amerika Serikat menyerukan perang melawan teroris, sebenarnya itu sudah satu frame, perang melawan Islam. Memang Islam dulu itu dianggap bukan sebagai sebuah ancaman. Makanya kenapa itu teroris itu baru-baru ini ketika tahun 2009 ya, yang pertama kali peristiwa WTC itu, perang melawan Islam. Kenapa? Dulu perang itu orang peperangan antara kapitalis melawan komunis. Ketika hancur, kapitalis memimpin, Amerika memimpin, dan Uni Soviet hancur, baru mereka menyadari Islam ini adalah bukan hanya sebatas sebuah agama, tapi Islam ini merupakan sebuah konsep dan aturan hidup yang tidak hanya mengatur urusan akhirat, tapi juga dalam urusan dunia. Dan inilah dianggap bagi orang-orang kapitalis sebagai sebuah ancaman besar. Karena mereka tidak ingin terancam kekuasaannya, maka kemudian mereka mulai menyasar Islam. Dan sekarang dunia semuanya bersatu untuk melawan Islam. India hari ini menganggap Islam sebagai sebuah ancaman. Myanmar dahulu membantai kaum muslimin. Di India orang Hindu, di Myanmar orang Buddha. Yang katanya slogannya adalah agama welas kasih, tapi kemudian melakukan pembantaian terhadap muslim minoritas. Kemudian Israel membantai kaum muslimin di Palestina. Dan inilah yang terjadi, kita lihat. Kita di Indonesia, ketika saudara-saudara kita di Papua
melaksanakan sholat Idul Adha kemudian dibubarkan, diusir, itu tidak dianggap sebagai sebuah bentuk intoleransi. Tapi giliran peristiwa di Sumatera yang ketika ada gereja yang melanggar aturan pembangunan kemudian dibongkar, malah kemudian umat Islam disalahkan, dianggap sebagai agama yang tidak memiliki toleransi sama sekali. Nah, inilah bukti bahwa mata dunia sekarang itu tertuju kepada Islam, benci terhadap Islam, bahkan menyerukan Islamophobia. Dan sangat disayangkan umat Islam sendiri pun ikut seperti itu. Bahkan ada salah satu aparat negara yang kemudian yang sangat menyakitkan hati kita ketika menganggap bahwa azan ini sama dengan gonggongan anjing. Tentu ini adalah hal yang sangat memilukan dan sangat menyakitkan bagi umat Islam. Ini adalah bukti bahwa ketika umat Islam tidak berdiri tegak di atas syariatnya, maka selama itu pula kita akan menjadi bulan-bulan. Inilah yang pernah ditanyakan oleh sahabat. Ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pada waktu itu jumlah kami sedikit?" Jadi Rasul mengatakan, di akhir zaman nanti Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh Islam terhadap Islam. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jumlah kami waktu pada saat itu sedikit?" Kata Rasul, "Tidak, justru jumlah kalian itu sangat banyak. Tapi kalian seperti buih di lautan yang kemudian diperebutkan." Nah, inilah yang terjadi hari ini. Umat Islam itu jumlahnya adalah 2,9 miliar. Jumlah terbesar di seluruh dunia. Jadi umat Islam ini adalah agama terbesar nomor 1 dunia. Baru kemudian yang lainnya itu terbagi-bagi. Ada yang ateis, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, Konghucu, Hindu, Buddha dan sebagainya. Dan penduduk agama terbesar di dunia itu adalah Islam. Dan inilah yang dianggap sebagai sebuah ancaman. Dan kita lihat 2,9 miliar penduduk umat Islam tidak memiliki kekuatan sama sekali. Apa sebabnya? Kita jauh dari syariat Islam. Maka yang perlu kita lakukan hari ini adalah umat Islam bersatu memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab.